Kalau kalian mau yang sesuai dengan kantong tipis kalian itu, beli aja di sebelah sana. Tuh ada makanan murahan yang modal pembuatannya mungkin cuma 1.000 rupiah. Tapi ya begitu, kalau setelah makan langsung sakit perut atau pusing, jangan nyalahin aku ya. Silakan dicoba kue tradisionalnya teman-teman. Semuanya dibuat dari bahan alami dan bersih kok. Lihat deh gayanya, so polos banget. Kita lihat aja nanti siapa yang standnya paling sukses dan dipuji sama kepala sekolah. Pasti jelas. Pak, nanti sore kalau jemput jangan sampai telat ya. Aku nggak mau menunggu di pos satpam yang panas itu. Oh iya, satu lagi, AC mobilnya tolong dibawa ke bengkel siang ini, dicek lagi. Tadi selama di jalan rasanya agak kurang dingin sedikit, beneran deh. Aku nggak mau pas pulang sekolah nanti kulitku jadi kegerahan dan berkeringat. Baik Non Kia, siang ini langsung saya bawa ke bengkel langganan. Nanti sebelum bel pulang sekolah berbunyi, saya pastikan sudah standby tepat di depan gerbang ini. Nah, baguslah kalau begitu. Ingat ya, jangan sampai telat sedikit pun. Oh my god, baru juga sampai di gerbang sekolah. Pagi-pagi sudah harus melihat pemandangan yang merusak mata. Kamu kenapa Gia? Pagi-pagi kau udah ngoceh sih. Jalan kaki dari ujung jalan raya sana dalam kondisi panas-panasan begini, apa nggak capek ya? Apa nggak malu juga dilihat anak-anak lain? Kulit bisa hitam dan kusam semua kalau setiap hari badannya kena matahari dan debu jalanan begitu. Aku mah udah biasa kok. Untung aja kehidupan aku jauh berbeda. Aku selalu diantar jemput pakai mobil mewah yang adem ber-AC. Jadi nggak perlu merasakan bagaimana susahnya jadi orang kecil yang harus mengandalkan kaki kemana-mana. Kasihan sekali ya. Iya, itu bagus. Semangat ya buat hari ini. Dia bener-bener bikin kesel. Sok banget sih jadi orang. Dia nggak kesinggung sama sekali. Kayaknya aku tahu apa yang harus aku lakukan. Hati-hati dong kalau jalan, gak punya mata apa? Cynthia, Maya, kalian coba perhatikan baik-baik deh perempuan yang baru aja lewat dan hampir menabrak aku tadi. Coba lihat ke tas punggung yang dipakai si Rindy itu. Warnanya sudah pudar begitu, dari biru berubah jadi abu-abu monyet. Malu-maluin nama sekolah kita aja. Kok barang loakan begitu masih nekat dipakai ke sekolah zaman sekarang sih? Iya sih Gia, sebenarnya aku juga sudah sering memperhatikan tas itu dari semester lalu. Bentuknya memang sudah nggak karuan. Tapi kok dia betah-betah saja ya pakai barang yang sebenarnya sudah nggak layak pakai begitu. Apa orang tuanya sama sekali nggak punya niat membelikan tas baru yang harganya 30 ribuan di pasar? Ya ampun Cynthia, kamu ini polos atau bagaimana sih? Kayak nggak tahu aja gimana kondisi ekonomi keluarganya si Rindy. Dia itu cuma anak miskin. Tapi ya kalau dipikir-pikir, meskipun penampilannya begitu, kita nggak bisa meremehkan dia loh Gia. Emangnya kenapa? Setahu aku, Rindy itu anaknya pintar di kelas. Kamu ingat gak kemarin pas guru ngumumin nilai ujian matematika semester lalu, nilai Rindy bahkan yang paling tinggi di kelas kita. Hah, aduh Maya, nilai tinggi dan otak pintar itu buat apa kalau penampilannya setiap hari menyedihkan dan bikin sakit mata begitu? Tolong buka mata kalian lebar-lebar ya. Ini kan cuma pendapat aku aja. Di zaman sekarang ini, penampilan luar dan isi dompet itu tetap nomor satu, nggak bisa diganggu-gugat. Tapi pintar juga penting kan? Pinter matematika aja nggak akan pernah bisa dipakai buat membeli barang-barang bermerek dan tas mahal. Jadi punya otak encer tapi nggak punya uang itu sama aja jong.
Alhamdulillah hari ini aku bisa makan masakan ibu yang paling enak. Tuh kan, masakan ibu itu emang yang paling juara deh, nggak akan ada duanya. Haha, Rindi, hari gini kamu masih konsisten ya bawa bekal nasi sama tempe. Emangnya kenapa? Kemarin tempe, sekarang tempe lagi. Apa lidah kamu gak bosen makan makanan seperti itu setiap hari? Memangnya di rumah kamu gak ada gitu bahan makanan lain yang lebih berkelas atau lebih mahal sedikit? Gak apa-apa Gia, ini masakan ibu aku sendiri di rumah. Yang penting makanannya bersih, sehat, dan yang paling utama adalah halal untuk dimakan. Cih, bersih sih bersih ya, tapi kan gak bergizi. Ini sekolah menengah atas yang terkenal, Rindi. Tempatnya anak-anak dari keluarga terpandang. Ini bukan tempat pengungsian atau warung makan pinggir jalan. Hahaha, aduh, aroma sambalnya tajam banget nih ya. Baunya sampai ke meja kita di depan lagi. Nah, kamu dengar sendiri kan Rindi, bau sambal kampung kamu itu mengganggu kenyamanan satu kelas. Besok-besok kalau memang nggak mampu bawa makanan yang layak seperti roti atau sosis premium, lebih baik kamu makan di pinggir lapangan aja deh, jangan di dalam kelas seperti ini. Bikin selera makan orang hilang aja. Makan kayak gini juga enak kok, ada tempe yang bagus buat badan, gizinya juga ada. Daripada keripik kemasan kayak gitu, banyak MSG-nya, nggak bagus buat kesehatan. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu, ha? Kamu ngeledek? Nggak usah sok ya kamu. Loh, kenapa kamu marah? Aku cuma ngomong fakta. Lagian, kalian itu ngapain sih kesini dan ganggu aku lagi makan? Mau sama makanan aku? Hidi, siapa juga yang mau sama makanan kampung kamu itu? Yang ada aku gatal-gatal makan itu, nggak level tahu nggak? Aku itu terbiasa makan makanan yang premium dan mahal. Kalau kamu emang terbiasa dengan makanan kayak gitu, ya udah makan aja makanan kayak gitu. Kenapa harus komentarin makanan orang lain? Udah Gia, gak ada gunanya kita ngomong sama dia. Dia gak akan paham, mending kita ke kantin aja. Aku udah lapar nih. Iya, Maya benar. Perut aku juga udah keroncongan. Mending kita ke kantin aja yuk. Aku udah males lihat muka dia. Tapi nggak bisa, dia itu udah keterlaluan. Dia udah berani sama aku. Rindi, kamu itu cuma anak miskin yang sok berani-beraninya kamu ngelawan aku ya. Kamu nggak tahu aku ini siapa? Aku tahu, tapi aku nggak peduli. Nih, kalian semua lihat ya. Kalau makan siang itu yang begini, pesen burger premium yang dagingnya tebal, pesan minumannya yang seger, langsung beli banyak tanpa perlu mikirin kembaliannya. Bukannya malah pelit atau nggak punya uang, sampai-sampai ke kantin cuma kuat beli air mineral gelas yang harganya Rp1.000. Gio, pelankan sedikit suaramu, Rindi. Denger tuh, dia jadi diliatin anak-anak dari kelas sebelah. Biarin aja dia denger Cynthia, supaya dia sadar diri dan tahu tempat. Emang kenyataannya begitu kan? Kantin ini tempat buat orang yang punya uang untuk jajan. Kalau kesini cuma bisa beli air putih karena dompetnya menangis, ya buat apa datang? Mending diem aja di perpus atau di kelas. Gak usah sok-sokan ikut gabung ke kantin. Lihat deh, langsung pergi begitu aja kan? Makanya kalau mentalnya belum siap bergaul sama orang kaya, jangan coba-coba memperlihatkan kemiskinan di depan mata aku. Bikin pusing aja liatnya. Cukup Gio, kamu udah keterlaluan. Rindi pasti malu banget gara-gara kamu. Biarin aja, itu akibatnya karena kemarin dia berani sama aku. Makin kesini aku masih bingung sama kamu. Rindi gak punya salah apapun loh sama kamu, tapi kamu terus gangguin dia. Diam kamu Cynthia, kamu tinggal makan aja makanan yang udah aku beli dan gak usah banyak omong ya. Dan jangan pernah kamu belain dia, orang miskin kayak dia itu gak pantas buat dibelain.
Ibu, maafin Rindi ya. Rindi gak bermaksud malu membawa bekal dari ibu. Masakan ibu selalu jadi yang paling enak untuk Rindi. Ya Tuhan, terima kasih atas rezeki hari ini yang masih bisa hamba nikmati dengan nikmat. Dan ya Tuhan, hamba mohon berikanlah Gia petunjuk serta kelembutan hati. Tolong jangan biarkan kesombongannya membawa dia ke dalam kesulitan suatu hari nanti. Hamba sama sekali gak marah ataupun menyimpan dendam atas ucapannya tadi. Hamba hanya ingin melihat Gia berubah menjadi orang yang lebih menyayangi sesama tanpa harus memandang rendah orang lain. Amin. Makanan ibu selalu enak kok. Aku bersyukur selalu bisa ngerasain masakan ibu. Haha, ya ampun, Cynthia, Maya, coba kalian lihat ke arah gerbang parkir deh. Gaya baru apa lagi yang sedang dipamerkan sama si Rindi itu? Pakai mantel plastik tipis yang harganya gak sampai 5.000 rupiah. Bener-bener definisi orang susah yang sesungguhnya ya. Kalau ditiup angin agak kencang sedikit, sepertinya jas hujan itu langsung robek jadi dua. Gio, menurut aku sepertinya nggak usah terlalu sering mengejek Rindi seperti itu deh. Emangnya kenapa sih? Kasian dia, rumahnya kan emang agak jauh dari sekolah dan sekarang cuacanya juga tiba-tiba mau hujan deras begitu. Iya, kasihan tau Rindi, dia juga gak punya masalah kok sama kamu. Kenapa kalian jadi kasihan sih sama dia? Emang itu kan kenyataannya. Kenapa kalian berdua akhir-akhir ini jadi sering membela Rindi? Jangan-jangan kalian mau ikut-ikutan jadi kelompok orang susah juga ya? Aduh, bukan begitu Gia. Tapi kan Rindi gak pernah ganggu sama sekali. Dia juga selalu diam kalau kamu ejek. Rasanya agak keterlaluan kalau setiap gerak-gerik dia selalu kita jadikan bahan tertawaan. Aduh, kalian ini sensitif banget ya. Aku itu cuma bicara apa adanya sesuai fakta. Orang seperti Rindi itu memang harus sering diingatkan tentang posisinya supaya dia nggak bermimpi terlalu tinggi di sekolah ini. Untung mobil jemputanku sudah datang, jadi aku nggak perlu berlama-lama melihat pemandangan miskin seperti ini. Ayo kita pulang. Gia, kenapa kamu selalu ganggu aku? Apa cuma karena aku terlahir dari orang tua yang miskin, jadi kamu benci sama aku? Rindi, ayo naik, aku antar kamu sampai rumah. Mbak Koko, emangnya boleh mbak? Nggak ngerepotin? Ya enggak lah, kebetulan aku juga mau ngantar pesanan basreng dan keripik kaca ibu kamu, jadi biar sekalian aja. Wah, makasih banyak ya Mbak Koko. Harusnya aku dong yang bilang makasih karena kamu sudah banyak bantu aku. Kamu juga udah sering beli basreng dan keripik kaca aku. Itu karena basreng dan keripik kacanya enak. Aku suka mbak, belinya juga gampang banget, tinggal tap gambar di layar. Cynthia, taruh spanduk bludrunya di bagian atas, jangan sampai miring. Dan Maya, coklat-coklat impor dari Swiss ini harus ditaruh paling depan, susun membentuk piramida ya. Pokoknya meja bajar kelompok kita harus jadi yang paling megah dan paling mewah di aula ini. Semua makanan mahal ini harus kelihatan jelas dari pintu masuk. Gia, apa dekorasi kita agak terlalu berlebihan ya? Ini kan judulnya Bazar Amal Sekolah, bukan pameran mall mewah. Lagi pula mejanya sudah penuh sekali. Kalau ditambah pajangan kristal ini nanti malah kesempitan. Kamu tahu apa tentang estetika, Cynthia? Justru karena ini bazar amal, kita harus tunjukkan kelas kita yang sebenarnya, biar guru-guru dan semua murid tahu siapa yang paling berkuasa di sini. Kita jangan sampai mau kalah sama stand makanan kampung di sebelah kita itu. Tapi meja Rindi rapi sekali loh Gia. Dia jualan jajanan pasar tradisional. Kemasannya juga bersih dan tertata baik loh. Rapi aja nggak cukup, Maya. Siapa yang mau beli jajanan pasar murahan begitu di acara besar seperti ini? Paling-paling nanti makanannya lalat semua karena nggak ada yang minat. Udah, jangan perhatikan dia, fokus urus meja kita aja.
Aku cukup fokus sama diri aku sendiri aja, nggak perlu dengerin omongan Gia. Besok bazarnya akan dimulai, aku harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Ayo semuanya mampir ke stand Gia. Di sini hanya ada makanan berkelas internasional. Rasanya dijamin premium dan bikin kalian kelihatan keren. Ayo dibeli, jangan lewatkan kesempatan makan makanan orang kaya. Wah, harganya mahal sekali ya, Gia. Satu potong kuenya bisa buat kita makan siang 3 hari di kantin. Ya ampun, ada harga, ada kualitas dong. Makanan sehat dan berkelas memang begini harganya. Kalau dompet kalian gak siap, jangan dipaksakan ya. Ya tapi tetap aja mahal. Kalau kalian mau yang sesuai dengan kantong tipis kalian itu, beli aja di sebelah sana. Tuh ada makanan murahan yang modal pembuatannya mungkin cuma Rp1.000. Tapi ya begitu, kalau setelah makan langsung sakit perut atau pusing, jangan nyalahin aku ya. Silakan dicoba kue tradisionalnya teman-teman. Semuanya dibuat dari bahan alami dan bersih kok. Lihat deh gayanya, so polos banget. Kita lihat aja nanti siapa yang standnya paling sukses dan dipuji sama kepala sekolah. Pasti jelas standku yang akan menang. Cynthia, Maya, silakan masuk. Bagaimana jalannya bazar amal hari ini di lapangan? Stand kelas kita ramai pengunjung kan? Alhamdulillah lancar dan ramai kok Pak. Tapi sebenarnya ada hal lain yang ingin kami bicarakan Pak. Ini soal Gia. Ada apa dengan Gia? Apa dia nggak mau ikut membantu kerja kelompok kalian? Bukan nggak mau membantu, Pak. Gia justru terlalu bersemangat, tapi caranya salah. Dari tadi pagi dia nggak berhenti mengejek dan menghina stand milik Rindy di depan semua orang. Menghina? Iya, Pak. Dia bilang makanan tradisional Rindy itu makanan kampung, murahan dan bikin sakit perut. Kami berdua udah mencoba mengingatkan, tapi dia malah memarahi kami. Sekarang teman-teman dari kelas lain bahkan malas mendekat ke meja kami Pak. Mereka merasa nggak nyaman dengan sikap Gia yang terlalu sombong dan selalu mengukur segala hal dari uang. Kami berdua jadi merasa bersalah pada Rindy Pak. Bapak mengerti keresahan kalian. Sikap sombong dan suka merendahkan orang lain itu seperti menanam duri di jalan sendiri. Suatu saat orang itu pasti akan tersandung oleh duri yang dia tanam sendiri. Kesombongan yang berlebihan biasanya akan runtuhan dengan cara yang gak terduga. Terus apa yang harus kami lakukan, Pak? Kalian gak perlu ikut-ikutan sikapnya. Kita lihat saja nanti. Bapak berdoa semoga ada kejadian yang bisa segera menyadarkan Gia. Benar-benar keterlaluan ya Cynthia sama si Maya. Kenapa mereka tiba-tiba menjauh dan malah meninggalkan aku sendirian di meja sini? Memangnya aku ada salah bicara apa? Aku kan cuma mengatakan kenyataan kalau makanan Rindy itu emang murahan. Dasar temen gak tahu terima kasih. Padahal selama ini kalau jalan-jalan ke mall selalu aku yang traktir, aku yang bayari patungan mereka. Sekarang cuma karena aku bicara jujur soal anak miskin itu, mereka malah sok suci dan menjauhi aku. Awas aja ya, setelah bazar ini selesai, aku nggak akan mau lagi berteman dengan mereka. Biar mereka tahu rasa nggak punya teman kaya seperti aku. Ayo semuanya lihat ke sini, ibu dan bapak guru serta teman-teman semua. Ini loh yang namanya makaron asli Prancis.
Kue berkelas dunia yang harganya bisa buat beli makan kamu dan keluarga kamu selama sebulan penuh, Rindi. Jadi jangan disamakan ya dengan jajanan pasar yang ada di sebelah ini ya. Tolong mejaku. Gak mungkin. Kenapa bisa stand aku roboh? Makanan mahal aku modal jutaan rupiah. Kenapa semuanya hancur bercampur tanah seperti ini? Gia, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantu. Gak usah sobai kamu. Ini semua pasti gara-gara kamu kan? Cukup Gia, kamu sudah keterlaluan. Sekarang saya tahu apa yang kamu lakukan selama ini. Kamu selalu menghina Rindi kan? Rindi tidak punya salah apapun sama kamu, tapi kamu terus menghina dia. Rindi bahkan mau bantu kamu di saat nggak ada satupun orang yang mau bantu kamu. Gia, ini udah sore, sekolah juga udah mau sepi. Kamu pasti belum makan apa-apa dari siang karena kejadian di lapangan tadi kan? Ini, ambillah bekal punya aku. Memang cuma nasi putih biasa dan tempe goreng buatan ibu aku. Gak ada mewah-mewahnya sama sekali sih. Tapi ini bersih kok, belum aku sentuh. Makanlah sedikit supaya perut kamu gak sakit. Rindi, kenapa kamu masih mau bicara sama aku? Kenapa kamu masih mau baik sekali sama aku? Kenapa juga aku harus ngejauhin kamu? Tapi selama ini aku selalu jahat sama kamu. Aku selalu menghina kamu, merendahkan keluarga kamu, menertawakan makanan kamu di depan semua orang. Sudahlah Gia, aku sama sekali nggak pernah memasukkan ucapan kamu ke dalam hati kok. Aku juga nggak pernah menyimpan dendam. Ibu aku selalu mengajarkan kalau ada orang yang memperlakukan kita dengan buruk, kita harus tetap membalasnya dengan kebaikan. Makanan itu nilainya bukan dari seberapa mahal harganya atau dari mana asalnya Gia, tapi dari bagaimana cara kita bersyukur dan berbagi dengan hati yang tulus kepada sesama. Maafin aku Rindi, tolong maafin aku. Aku sangat menyesal atas semua kesombonganku selama ini. Kejadian tadi benar-benar menamparku. Aku berjanji gak akan pernah lagi membeda-bedakan orang atau menilai seseorang hanya dari harta dan penampilannya. Terima kasih ya Rindi, hati kamu jauh lebih mulia dari semua kemewahan yang aku punya. Iya, aku udah maafin kamu kok. Udah ya, kamu jangan nangis lagi. Yang penting kamu gak ngulangin semua kesalahan kamu itu. Iya, aku janji gak akan jahat lagi, gak akan ngehina orang lain lagi. Aku mau berubah jadi lebih baik.